Oke, baik teman-teman semua. Di sini saya akan jelasin bagaimana cara untuk lapor SPT tahunan PPh orang pribadi karyawan ya. Nah, sini kita mulai dari sini dulu. Kalau dulu di DJP online, SPT orang pribadi itu dibedakan jadi beberapa formulir. Nah, ada 1770, ada 1770S sederhana, dan 1770SS sangat sederhana. Nah, di Kortek ini ceritanya beda. Formulirnya sekarang disatukan. Jadi, semua wajib pajak orang pribadi pakai format SPT yang sama. Mau dia usahawan, mau karyawan dari satu pemberi kerja, atau karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta, nanti SPT-nya tetap satu jenis. Yang jadi pembeda bukan lagi jenis formulirnya, tapi jawaban teman-teman semua terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam SPT tersebut. Kurang lebihnya polanya mirip SPT PPh Badan yang banyak pertanyaannya ya atau tidak lalu diarahkan ke lampiran. Sekarang, cara pengisian SPT tahunan orang pribadi secara online di Kortek itu dimulai dari induk. Ini berbeda dengan kebiasaan kita di DJP online. Kalau dulu, biasanya kita isi dulu lampiran dari belakang, baru datanya mengalir ke induk. Nah, kalau di Kortex sekarang ini, yang tampil justru halaman induknya dulu. Di halaman induknya ini akan muncul banyak sekali pertanyaan. Teman-teman semua boleh pilih cara kerjanya. Yang pertama ialah mau jawab semua pertanyaan dulu, baru isi lampiran, atau jawab pertanyaannya dulu, lalu isi lampiran, balik lagi ke induk, lalu lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, untuk praktik kali ini, supaya mudah diingat, kita akan pakai metode jawab pertanyaan, isi lampiran, jawab pertanyaan, isi lampiran, terus seperti itu. Kenapa? Karena kalau semua pertanyaan dijawab dulu baru ingat lampirannya belakangan, takutnya ada lampiran yang kelewat belum diisi. Kalau ada lampiran yang wajib diisi tapi kosong, SPT tidak bisa disubmit. Nanti kita harus mundur lagi, cek satu-satu. Ini lampirannya mana ya yang mau diisi? Nah, itu yang mau kita hindari. Oke, sekarang kita mulai dari awal ya. Silakan login menggunakan akun pribadi masing-masing. Jangan pakai impersonate badan. Gunakan akun utama sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, setelah masuk, silakan klik menu SPT, kemudian pilih buat konsep. Lalu, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi. Kemudian, klik lanjut. Setelah itu, pilih SPT tahunan. Lalu, tentukan periode dan tahun pajak. Untuk simulasi ini, kita pakai contoh tahun pajak dari Agustus sampai dengan Juli. Model SPT-nya kita pilih normal, karena kita anggap belum ada pelaporan sebelumnya. Kalau nanti kasusnya adalah pembetulan, itu artinya wajib pajak sudah pernah mengirim SPT normal. Maka di pilihan jenis SPT akan muncul opsi pembetulan. Oke, kalau sudah muncul SPT konsepnya, silakan klik icon pensil untuk mulai mengisi. Di layar akan tampil skema 1. Itu semacam kertas kerja atau tampilan contoh yang sudah saya siapkan di monitor ini. Skenario yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi akan melaporkan SPT tahunan OP dengan data. Metode pembukuannya ialah pencatatan. Sumber penghasilannya pekerjaan atau karyawan. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan nominalnya 200 juta. Status PTKP-nya tidak kawin atau TK dengan tanggungan 0. PPh pasal 21 yang dipotong pemberi kerja senilai 15.900.000. Memiliki daftar harta, ada kas, dan harta tidak bergerak. Memiliki utang juga, dan memiliki data bukti potong PPh pasal 21. Berdasarkan skenario ini, kita akan mulai mengisi SPT tahunan. Langkah pertama, pilih metode pembukuan atau pencatatan. Nah, silakan pilih pencatatan. Kalau di daftar konsep ternyata sudah ada SPT tahunan pajak yang sama tetapi belum selesai, silakan dihapus dulu konsep lamanya. Baru kemudian buat konsep baru lagi dengan data yang benar. Nah, setelah pilih metode pembukuan pencatatan, lanjut pilih sumber penghasilan, yaitu pekerjaan. Artinya, kita sedang berbicara sebagai karyawan. Di bagian ini, teman-teman semua akan lihat ada beberapa pilihan. Ada kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan, satu wajib pajak bisa mencentang lebih dari satu sumber penghasilan. Contohnya, seseorang adalah dokter praktek.
dia centang pekerjaan bebas. Dia juga bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Dia centang juga pekerjaan. Lalu di saat yang sama, dia punya usaha jualan online. Dia bisa juga centang kegiatan usaha. Jadi, 3 sumber penghasilan tersebut bisa dicentang semua. Tinggal disesuaikan dengan kondisi nyatanya masing-masing wajib pajak. Tapi untuk simulasi ini, kita fokus terlebih dahulu pada karyawan. Jadi cukup centang pekerjaan. Oke, setelah sumber penghasilan dipilih sebagai karyawan, kita turun ke huruf A, yaitu identitas wajib pajak. Di nomor 7, ada kolom status kewajiban perpajakan suami dan istri. Walaupun di situ tidak ada tanda bintang, jadi tidak wajib diisi. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua yang menonton video ini ada suami dan istri masing-masing punya NPWP? Jika suami dan istri sama-sama memiliki NPWP dan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masing-masing, maka nanti di Kortek akan tergantung penghitungan ulang. Aturannya ini sebenarnya sudah lama ada. Hanya saja mungkin di DJP online sebelumnya, sistemnya belum mendeteksi secara otomatis. Jadi misalnya si A dan si B adalah suami istri. Keduanya punya NPWP sendiri dan selama ini melaporkan SPT-nya masing-masing. Si suami lapor, SPT nihil. Si istri juga lapor, SPT juga nihil. Nah, dulu mungkin tidak terdeteksi oleh sistem. Tapi di Kortek ini, data seperti ini akan terbaca. Akan muncul semacam alarm yang mengingatkan bahwa seharusnya ada perhitungan PPh secara proporsional untuk suami istri yang lapornya terpisah. Tetap boleh saja suami istri itu lapor SPT-nya masing-masing. Tetapi dengan konsekuensinya harus ada perhitungan ulang untuk pembagian penghasilan. Dan kemungkinan itu akan timbul PPh yang harus dibayar. Berbeda halnya kalau sebelum menikah. Suami dan istri punya NPWP masing-masing. Lalu setelah menikah, si istri bergabung dengan NPWP suami. Kalau dulu istilahnya menghapus NPWP istri karena gabung dengan NPWP suami. Nah, sekarang di Kortek ini istilahnya adalah menonaktifkan NPWP istri dengan alasan gabung dengan NPWP suami. Dalam kondisi ini, kalau si istri mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, maka penghasilan istri tersebut akan dimasukkan di kolom penghasilan final dan tidak perlu lagi ada perhitungan proporsional. Nanti di bagian lain akan dicontohkan soal ini. Ada juga istilah PH, pisah harta, dan MT, memilih terpisah, yang kaitannya dengan pelaporan suami istri. Tapi di skenario ini yang sedang kita pakai sekarang adalah statusnya adalah tidak kawin dengan tanggungan 0. Jadi bagian ini tidak kita pilih. Nah, baik, selanjutnya kita lihat huruf B, penghasilan. Pertanyaannya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan? Nah, dalam skenario ini jawabannya iya. Kalau jawab iya, teman-teman semua akan diminta mengisi lampiran 1 bagian D. Silakan scroll ke bawah ke bagian D, lalu klik tambah. Nah, di sini teman-teman semua mengisi nomor identitas pemberi kerja, yaitu NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, penghasilan bruto isi 200 juta. Kemudian pengurang penghasilan bruto atau biaya dalam skenario ini tidak ada. Jadi diisinya 0. Setelah lengkap, silakan klik simpan. Lalu kembali ke induk. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Untuk skenario ini, tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jawabannya tidak juga. Dan apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Dalam skenario ini juga jawaban tidak. Nah, setelah itu akan terlihat penghasilan neto setahun. Karena data yang kita masukkan di lampiran tadi akan ditarik ke induk, jadi dalam contoh ini penghasilan netonya adalah 200 juta. Lanjut ke bagian perhitungan pajak terutang. Pertanyaannya, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang sudah diperhitungkan dalam bukti potong 1721, A1 atau A2? Dalam skenario ini jawabannya tidak. Namun, kalau dalam kenyataan teman-teman semua membayar zakat ke lembaga amil zakat yang sudah disahkan melalui keputusan Menteri Keuangan, zakat tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan neto dengan syarat
1. Lembaga Jakarta sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan bukti pembayarannya jelas, mencantumkan nama dan NPWP atau NIK si pembayar zakat. Tapi karena di contoh kita tidak ada, kita lewati dulu. Berikutnya, penghasilan neto setelah pengurang tetap 200 juta. Lalu kita pilih status PTKP. Karena skenario kita TK 0, maka kita pilih TK 0. Setelah itu akan muncul PPh terhutang. Kemudian pertanyaannya, apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Dalam skenario ini tidak ada, jadi jawab tidak. Kemudian masuk ke bagian kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Dalam skenario ini jawabannya ada. Dalam praktik nyata nanti, kalau perusahaan teman-teman semua tertib memotong pajak, menerbitkan bukti potong, dan melaporkan SPT PPh 21 melalui Kortek, maka data bukti potong itu akan muncul otomatis atau pre-populate di SPT teman-teman semua. Jadi, kita tidak perlu lagi input manual. Tapi untuk simulasi ini, kita anggap belum pre-populate. Jadi, kita isi secara manual. Maka jawabnya iya. Kemudian, sistem akan mengarahkan ke lampiran 1 bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, silakan isi NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal pemotongan, jenis pajaknya pilih PPh pasal 21. Kemudian, dasar pengenaan pajaknya isinya 200 juta. Lalu PPh yang dipotong isi 15.900.000. Klik simpan. Kemudian kembali ke induk. Kalau teman-teman semua lihat di lampiran D tadi, di sana kita hanya mengisi penghasilan brutonya saja, tanpa mengisi PPh yang dipotong. Sedangkan di lampiran E, kita mengisi detail PPh yang dipotong oleh pemotong pajak. Jadi fungsi D dan E berbeda. Nah, kembali ke induk. Kita lihat bagian angsuran PPh pasal 25. Untuk karyawan, bagian ini terblokir karena karyawan tidak memiliki angsuran PPh 25. Bagian STP PPh pasal 25 juga hanya diisi jika ada pokok pajak yang tercantum di STP. Di skenario ini tidak ada, jadi ditulis 0 saja. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jawabnya tidak. Di bagian PPh kurang bayar, hasilnya adalah nihil. Karena PPh terhutang sebesar 15.900.000 sudah sepenuhnya dipotong oleh pemberi kerja dan sudah dikreditkan melalui PPh pasal 21. Selanjutnya, kalau sampai terjadi lebih bayar untuk karyawan, itu tidak lagi menjadi ranahnya Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan PMK 168 tahun 2023 tentang PPh pasal 21, apabila terjadi kelebihan pemotongan, yang wajib mengembalikan kelebihan tersebut adalah pemberi kerja atau perusahaan, bukan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Itulah sebabnya SPT tahunan karyawan umumnya berstatus nihil. Kemudian angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya untuk karyawan juga tidak ada, karena karyawan tidak diwajibkan membayar PPh 25. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Jawabnya tidak. Kemudian, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Jawab juga tidak. Lanjut ke bagian pernyataan transaksi lainnya. Bagian pertama, harta pada akhir tahun pajak, lampiran 1 bagian A. Ini wajib diisi, karena hampir tidak mungkin seseorang tidak mempunyai harta sama sekali. Dalam skenario ini, wajib pajak memiliki kas dan setara kas sebesar 1 miliar. Kemudian harta tidak bergerak berupa bangunan. Di Kortek, daftar hartanya sudah dikelompokkan per kategori. Beda dengan DCP online yang dulu menggunakan drop down jenis harta. Perbedaan lainnya, di DCP online, harta diisi nilai perolehan saja. Sedangkan di Kortek ada kolom nilai saat ini yang diberi tanda bintang dan wajib diisi. Setelah harta diisi, kita kembali ke induk dan lihat pertanyaannya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Dalam skenario ini, jawabannya ada. Maka, sistem akan mengarahkan ke lampiran 1 tabel B. Klik tambah, isi deskripsi utang, isi NPWP kreditur wajib diisi, dan isi saldo utang misalnya 300 juta. Kemudian klik simpan, dan kembali ke induk. Kemudian pertanyaan 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?
Dalam skenario ini, jawabnya tidak. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jawabannya juga tidak. Kecuali memang ada, misalnya warisan. Contohnya, kalau teman-teman semua menerima warisan. Nah, warisan itu termasuk penghasilan yang bukan objek pajak. Jika memang ada, silakan pilih iya. Maka sistem akan mengarahkan ke lampiran 2 bagian B. Di sana, teman-teman semua bisa tulis misalnya, warisan berupa rumah senilai 1 miliar. Nilai tersebut juga perlu dimasukkan kolom harta. Untuk NIK kreditur atau pemberi warisan bisa diisi NIK atau kalau tidak ada bisa diisi sementara 000 sesuai kebutuhan sistem. Kemudian kita kembali lagi ke induk. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Dalam skenario ini, jawab tidak. Karena kita menggunakan metode pencatatan, bukan pembukuan. Lalu, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, promosi, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih? Nah, bagian ini untuk karyawan otomatis tidak relevan dan biasanya terblok. Maka jawabnya tidak. Kemudian 14G, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jawab tidak dalam skenario ini. Nah, catatan saja, untuk dividen yang diterima orang pribadi di Indonesia bisa menjadi bukan objek pajak dengan syarat diinvestasikan kembali sesuai ketentuan. Lalu 14H, kelebihan PPh final atau penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. Jika ada, permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan terpisah. Dalam simulasi ini, kita anggap tidak ada. Kemudian masuk ke bagian lampiran tambahan. Karena kita posisinya sebagai karyawan, kita tidak perlu mengunggah laporan laba rugi atau laporan keuangan, kecuali wajib pajak tersebut juga punya usaha dan memilih melakukan pembukuan. Lampiran yang mungkin diunggah kalau ada, yang pertama ialah bukti pembayaran zakat ke lembaga resmi. Kemudian bukti pemotongan PPh luar negeri kalau ada kredit pajak luar negeri. Lalu surat kuasa untuk SPT kertas. Dokumen lain jika diminta. Nah, setelah semuanya selesai, silakan centang pernyataan, kemudian klik simpan konsep, lalu pilih bayar dan lapor. Nah, di tahap bayar dan lapor inilah, sistem akan meminta kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kalau teman-teman semua belum punya, artinya harus mengajukan permintaan kode otorisasi dulu, baru bisa melaporkan SPT. Nah, prinsip di Kortek ini adalah setiap layanan yang berupa permohonan atau pelaporan pasti diakhiri dengan tanda tangan dokumen secara elektronik. Ini berbeda dengan DCP online yang dulu, tidak mengenal tanda tangan digital untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, oke, sampai di sinilah proses pengisian SPT tahunan PP orang pribadi karyawan di Kortek. Kalau teman-teman semua belum ngerti, silakan diulang lagi rekamannya dari awal sampai akhir, tahap-tahapnya, lalu kalian bisa praktekkan untuk lapor SPT pribadi kalian sendiri. Oke saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.